Rasulullah ngajarin kita apa? Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita pun pengen berubah akhlak kita. Kelar maulid, akhlak kepada Allah perbaiki. Artinya apa? Selesai maulid biar ada bekasnya. Kelar maulid, yang belum doyan ke masjid, ayo kumpul ke masjid. Kita jamaah, bapak-bapaknya jamaah, anak mudanya jamaah. Masjid kita mau dibongkar. Mau dibongkar guru. Mau dibongkar. Mau dibongkar. Berarti kita yang bikin nanti. Kita yang bikin, kita yang ngisi dong. Jangan kayak kurung batang, dibikin cakep kurung batang pakai stainless, disuruh masuk agak mau. Masuk lu, ya lu aja suruh masuk lah, kagak mungkin. Jangan sampai masjid kita bangun nggak ada yang ngisi. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan dikata apa bang, antepin. Orang baru doyan, jangan diaru-aruin, jangan diusilin. Tumben bang lu ke masjid, waduh, bisa aja kabur. Antepin aja, orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru diandarin pelan-pelan. Nabi ngajarin gak sekaligus dakwanya. Basyiru wala tunafiru. Rasulullah bilang gitu, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya pakai akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini yang terjadi sekarang, pakai sentimen mulu, dikit-dikit sentimen mulu sama umat Islam. Umat Islam radikal, celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Berarti dia sentimen sama umat Islam tuh dia. Yang ngebom radikal, umat Islam itu teroris. Wah, sial di angkalan. Agama banyak di Indonesia, kenapa Islam terus yang dimusuhin bang? Ini perlu tanda tanya besar. Ulama begitu banyak di Indonesia, kenapa Habib Rizik terus yang dimusuhin? Gubernur begitu banyak di Indonesia, kenapa Anies Baswedan yang dimusuhin terus? Gara-gara banjir? Enggak, semuanya pada banjir. Se-Indonesia banjir. Kampung saya enggak terjadi kebanjiran, karena kebanjiran habis, Cibel jebol. Banjir ngikut semuanya. Lah yang Surabaya banjir, Anies yang disalahin, kan PA. Zaman Jokowi jadi gubernur, zaman Ahok jadi gubernur, itu banjir sampai ke istana negara, kagak pada komen. Sampai ke bundaran HI, kagak pada komen. Giliran Anies baru timbang begitu doang, pret. Bulu ketakutan tuh dia. Apa yang ada di sini? Ormas begitu banyak di Indonesia, kenapa FPI terus yang dimusuhin? Ini yang aneh bang. Kita buka pemikiran kita, kenapa ini dengan rezim sekarang, dengan umat Islam sangat takut, dikit-dikit curigain, dikit-dikit bom. Gak ada umat Islam itu yang tukang ngebom, justru umat Islam yang berjuang merebut kemerdekaan. Siapa? Ulama kita, kiai kita dengan santrinya, siang perang, malam ngaji, siang perang, berjuang merebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengusir penjajah umat Islam. Kenapa sekarang umat Islam yang dimusuhin? Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Baru kena oblang doang tadi guru. Tuh, ketan nih taruhan duren. Iya belebek perut lapar. Nih ya Allah, kita bingung sekarang, kita buka mata hati kita, kenapa umat Islam terus yang dimusuhin? Nggak ada umat Islam itu teroris, anti Pancasila nggak ada. Islam udah ngajarin, kalau anti Pancasila nggak ada, Islam udah ngajarin demokrasi lebih dulu. Sebelum ada Pancasila, Islam udah ngajarin duluan. Mana buktinya? Masjid yang akan kita bangun. Masjid tuh yang ada sekarang, kita lihat masjid kita. Masjid itu simbol demokrasi umat Islam. Apa di situ? Ada aturan, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid buka sepatu. T RW buka sepatu. W lurah masuk masjid copot sepatu. Rah kadus masuk masjid buka sepatu. Dus camat masuk masjid buka sepatu. Mat gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur presiden masuk masjid buka sepatu. Tuh pinter anak-anak. Ya Allah, dijaga bang kesuciannya masjid, dijaga tuh demokrasinya masjid, hebat. Biar kita punya sepatu emas, copotin masuk masjid, aturan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan pada usil dong. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ada Ngulon. Lu dari mana? Dia dari Kulon tuh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Dari Wetan, ngadep Ngulon. Lu dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu.
Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bang, rame masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanau nanu silaing euy. Teman kita yang punya warung Padang takbir lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Yang kasihan dari Ambon, Allah singkat lawan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, mati lama-lama. Nih Islam udah ngajarin Pancasila, demokrasi lebih dulu. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo itu bang. Nggak ada umat Islam anti Pancasila, udah ngajarin Bhinneka Tunggal Ika duluan. Kalau sudah masuk ke masjid semua jangan usil, jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal bahasa, suku, jangan. Warna kulit begini nih kita jangan usil. Emang kita mesen? Kita kagak mesen po. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil tuh orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain. Emang dia mesen? Yang kita kagak pesen jangan diributin. Walaupun beda suku, beda bahasa, tapi kalau dia muslim, dia saudara kita. Begitu tujuannya. Terapkan sholat jamaah di masjid. Ada imam, ada makmum. Sholat jamaah, ada imam, ada makmum. Diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh, lah tibang makmum. Ustaz dia tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Bacanya nggak fase Ustaz, boleh? Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya begok, makmumnya geblek, kacau. Begitu juga dalam masyarakat. Rakyat siapa aja boleh. Tibang rakyat baru lahir, bro, rakyat udah malah nanggung utang negara. Nggak sembarangan jadi pemimpin. Maka ada pilkades, ada pilkada, pilgub, pileg, pilpres, ada semuanya. Dipilih yang terbaik. Dalam ilmu fikih, sholat jadi imam itu ada syaratnya 4. Apa syarat jadi imam? Pertama fase, bacanya cari yang fase. Mohon maaf, yang cadel, bindeng, swing, minggir, nggak boleh. Orang yang cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin. Masa orang udah mantan narapidana dijadiin dirut BUMN tuh si Ahok sial diangkalan. Nggak ada aturan, undang-undang nggak mengatur begitu. Disalahin kenapa? Karena mereka yang berkuasa. Seorang pemimpin jadi imam aja di masjid tuh yang fase bacaannya. Yang cadel minggir, jangankan yang bindeng, yang swing, bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih? Kualung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Meninggal, mendingan. Oh, udah mendingan. Dengeran kita meninggal. Nggak jelas. Apalagi yang swing nggak boleh. Mohon maaf bang, teman saya swing, ngobrol sama dia udah kagak jelas. Pokoknya kepikiran kita kotor aja deh kalau ngomong dia. Namanya si Arif. Anak lo berapa Arif sekarang? Alhamdulillah niknya. Alhamdulillah niknya. Yang pertama yang kedua yang nantinya mau minta non. Jorok lu Rip. Malu minta ngenot nat. Oh baru bisa ngesod. Yang pertama udah SMP kata dia, yang kedua udah SD, yang ketiga baru bisa ngesod. Ini orang swing nggak jelas. Yang pertama nat, yang kedua yang ketiga malu minta ngenot. Oh nggak jelas. Tahu aja po, lu ngapain lagi udah. Oh dia gak singgung mau ceramah gue pulang. Nggak demen mah jangan diundang lagi. Ini sini doang yang undang. Sombong amat ya. Bisa aja lu bang. Nih ya Allah.
Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bacaannya fase, sama-sama fase Pak Ustaz. Bagaimana milihnya nih ya? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum itu maunya kalau sholat jamaah jadi imam tuh jangan panjang-panjang bacaannya. Benar? Lah iya, ini jadi imam panjang buat bacaan, habis baca Fatihah sembahyang maghrib baca surahnya tabarok. Waqiah, dua makmum batalin, kagak, makmum kagak batal, ngikutin aja di belakang, tetep ngikut, nggak dibatalin sama dia, cuman hatinya ngomong besok gua kapok lu dipimpin malu lagi. Bener bang? Iya, rakyat menderita, didiemin aja, menderita aja rakyat, nggak ya sok gua kagak coblos lagi, lu kagak pilih, begitu bang. Tuh begitu ngerendeng juga hati. Kalau jadi imam dulu Mu'adz bin Jabal tuh pernah diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib sahabat Mu'adz ini habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, diomelin sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'adz. Apa kata Rasul? Ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'adz? Kenapa ya Rasul? Ente kagak boleh begitu. Kalau sholat jamaah rame-rame, ya nggak baca surahnya pendek-pendek aja. Idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam jamaah, itu suruh ringanin bacaannya. Begitu tujuannya. Kalau mau sendiri mau baca setera dah. Iya, habis baca Fatihah lu baca 1 juz 2 juz, sampai kosong sujud lama juga, kosong jidat hitam juga nggak apa-apa. Kalau sendiri, tapi lihat jamaah, lihat dong kalau jadi supir penumpang tuh banyak macam-macam, ada anak orok, ada orang bunting, ada kakek, ada nenek. Begitu, yang alim, yang tahu maunya rakyat bagaimana tuh pemimpin. Rakyat tuh pengennya sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Kagak muluk-muluk, ngapa semua dimahalin? Peka dong. Imam yang alim. Ustaz sama-sama alim ini, fasenya sama, alimnya sama. Ya udah, kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga ilmu fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang dijadiin imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Ustaz ini, sama umurnya sepantaran, malah ulang tahunnya bareng kemarin. Sama-sama. Ya udah, kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Pak Ustaz dari masih kecil? Dia kan CS kental ini, wah habis dah syarat fikih, habis udah, nggak ada 4 habis. Teman ada syarat yang kelima, saya tambahin doang, ini mas syarat dari saya. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng satu kampung, syarat yang kelima, ini mas syarat dari saya doang, ini saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Tuh, karena dia sabaran orangnya, malam ini pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono nggak dikasih juga terima, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur, lo sabar. Kenapa Pak Tawa? Aduh, Masya Allah, itu begitu Pak. Makanya Islam udah ngajarin demokrasi, kebersamaan kita dalam berjamaah. Tadi guru kita, ketua pembangunan, ketua masjid udah bilang, kita pengen kompak bersatu seperti 5 jari. Seperti 2 tangan, nih tangan kanan sama tangan kiri beda, kiri kanan beda nih, beda bang, cuman akur, kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin, nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, kagak, nggak, kanan gatel, kiri juga sama, datang nggak diundang lagi, dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Lah orang dia mah kompak, tangan kanan cakep-cakep, kerjaannya salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri iri, kagak, yang kiri mah nggak iri. Kata yang kiri memang tugas gue bagian di belakang, biarin gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan, antepin. Cuman yang kanan ada pikirannya sama kiri. Apa kata kanan kiri? Sabar lo, walaupun yang terima duit gue, yang terima gaji gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make lo. Tuh begitu, biar kompak bersatu. Masjid kita mau bangun rame-rame, kerjaan kalau rame-rame jadi enteng, bener. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Begitu musinya. Yang punya harta bantu dengan hartanya. Dulu Nabi Sulaiman ngumpulin, mau jihad tuh, Nabi Sulaiman mau jihad nih Pak, ngumpulin semua umatnya, dikumpulin mau jihad. Ayo membantuin apaan lo pada? Semuanya pada membantuin, termasuk binatang datang nyumbang. Datang gajah nyumbang kebo. Bener bang, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang datang nyumbang semut. Gajah ngomong sama belalang, berantem, apa kata gajah? Balang, sumbangan lu kecil amat semut.
Gua nih gajah sumbangan gua gede dong, kebo. Nabi Sulaiman lihat gajah berantem sama belalang, senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Belalang kecil, sumbangannya kecil, wajar. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, rumah cakep, mobil banyak, datang panitia pembangunan masjid, cereng, goceng, lecek banget, najong banget. Ledek lu. Orang kaya pelit begitu bang, sumpahin lu, ntar duit tuh habis makan dokter semua. Sakit habis semua, liver, jantung habis makan duit, mau dokter habis yang makan habis duit lu. Jangan begitu. Kenapa? Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Enak kita punya harta, bantu dengan harta. Ustadz yang gak punya harta ini emang gajian juga ya, namanya juga ngojek. Gak punya harta, saya punya pemikiran, bantu dengan pemikiran. Pemikiran gak punya, bantu dengan tenaga. Tenaga gak ada, bantuin dengan doa. Doa gak bisa juga, bantuin diem aja udah. Mendingan bantuin diem lu daripada bantuin duit kagak, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngoceh mulu, ngoceh ngomong, komen mulu, komen. Lu salah itu, yang bener bagaimana toh? Anak udah salah itu, yang bener bagaimana kong? Gue juga bingung, nih PA. Udah kagak bantuin apa-apa, ngoceh mulu. Udah bantuin diem aja. Ini bang, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Guru kita udah bilang 5 jari, jempol, simbol pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah jempolin pemerintah cakep. Yang ini telunjuk, orang kaya kalau orang telunjuk bang, rapi semua. Bang, bangun masjid sono bang, orang kaya yang nunjuk, rapi tuh masjid. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Loh, ditekuk orang kagak model lu. Orang kaya lagi duduk aja bareng kentut orang kaya, pret. Temen sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully. Setan lu, bangke bener lu. Gak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu. Pindah sono pinggir kali, diusir. Beda orang kaya mah telunjuknya manjur. Yang ini jari tengah, simbol ulama, TNI, Polri, polisi, ABRI, jari tengah dia. Kenapa di tengah? Netral. Tengah-tengah, kesono kagak kemari kagak, tengah-tengah netral nih. Nggak kesono kagak kemari, tengah-tengah netral. Polisi, ABRI netral, netral lu. Kemarin ngapa pilpres kagak netral lu, najong deh. Netral tengah-tengah. Ya, ini jari manis, simbol anak muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan kata guru kita. Perempuan nih kelingking, kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama perempuan bang, kelingking. Lah kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Beli sodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya, masing-masing tugasnya kan enak. Cuman ada kelemahannya baik-baik. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Kenapa jempol? Karena jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi kan buah Hawa. Tuh kelingking. Kelingking gak selamanya menang sweet. Kalau ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk kan orang kaya. Perempuan asal ngeliat duit udah teklok aja bang. Biasanya begitu kok. Biasanya. Tuh bukan matre, bukan. Enggak matre, emang udah bawaan lahir. Perempuan lahir ke dunia tuh bawaannya 3 bang. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustadzanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang ini diselipin? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lo. Nih masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan nih jempol semua jadi satu. Bisa mukul tuh, mukul bisa, nampar bisa. Kalau kompak bersatu 5 jari, coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar bang. Lah, nampar pakai telunjuk kagak sakit. Kalau kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita berjuang. Artinya apa? Nabi Sulaiman menggambarkan kepada kita berjuang sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita ayam, ayo kita kukuruyuk. Kalau jadi kambing yang ngembek. Agak pantas jadi ayam ngembek. Enggak pantas. Sesuai. Berjuang semuanya. Yang namanya berjuang udah punya senjata dong. Berjuang senjatanya macam-macam, ada golok, pisau, silet, kampak.
Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak maju, kan ngepas. Ustaz, musuh kita kumis, silet maju. Tuh, ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Oh, kumis kagak rapi, bibir somplak. Nih siapa jadi apa udah kagak jelas bang kita sekarang. Masya Allah. Ayo yang ahli hukum bicara hukum, ya ahli ekonomi bicara ekonomi. Enak semuanya masing-masing. Udahlah menteri jangan mengacak-acak urusan ustadz. Jangan pakai bikin statement yang kagak. Ulama jangan begini jangan. Radikal jangan, nggak ada sama radikal. Baru bang jadi angkat jadi menteri belagu banget. Cingkrang radikal jenggot najong. Emang ada kerjaan lain apa? Kalau masjid diawasin, orang sembahyang Jumat diawasin, ada polmas, polisi masjid. Wah, ya Allah, pendek kata apa itu? Iya, nggak ada. Udah zaman kayak PKI begitu dulu. PKI begitu bang. Waktu pilpres aja kemarin lihat tuh, polisi banyak di masjid waktu khutbah Jumat. Diawasin tuh khotib-khotib yang radikal ngomongin politik, dicoret, ditandain tuh masjid. Jangan begitu, nggak ada. Jangan sekali-kali ganggu umat Islam. Umat Islam kalau diganggu terus, wow, tahun, tahu sendiri tahun. Baik-baik kok, gangguin tahun aja macem-macem, habis serbu. Iya, diantup di ujung kemana diantup semuanya, dikejar-kejar sampai kita silap silap dikali, tetap aja ditungguin. Baik-baik, jangan bangunin macan lagi tidur. Makanya umat Islam jadi tokotik dah. Udah pejabat ngomong yang benar-benar aja, statement yang enak-enak. Jadi tokoh nasional bikin statement yang bagus, jangan kontroversi. Ayo kita ngademin umat, jangan bikin komporin terus. Kita kebersamaan, kekompakan. Iya, jangan dikit-dikit nyalain FPI, nggak usah. Akhirnya ribut sekarang, kita diadu domba bang. FPI diadu sama Banser diadu sama FPI, berantem ribut kita. Kita nggak pengen begitu. Udah NU berjalan sesuai dengan khitohnya. Ayo, udah jangan berpolitik. NU nggak boleh, ya enggak. Kita pengen semuanya kebersamaan, kekompakan. Bikin statement tokoh nasional yang enak-enak. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Kan salah nih statement. Ada tuh, saya lihat. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Apa hubungannya jenggot sama goblok? Gak ada, jangan bikin statement begitu, nggak bagus. Itu yang sholat Jumatnya di Monas waktu 212, nggak sah. Tidurnya di Istiqlal, sholat di Jumat di Monas, nggak sah. Siapa bilang nggak sah? Jangan ngomong begitu, ada dalilnya semua. Nggak usah bikin statement begitu. Mendingan sholat pakai baju batik daripada gamis buat demo. Ini salah, nyinyir berarti dia. Nggak boleh. Sebagai tokoh agama nggak boleh ngomong begitu. Ayo kita ademin masyarakat kita kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita, berjuang. Udah jangan nyampur-nyampur yang lain. Ya enggak, sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah kita pengen kompak bersatu. Khusus di kampung kita membangun masjid, ayo kompak bersatu. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, kan begitu. Siapa orang yang bangun masjid, dari bangunin rumah di dalam sorga. Jangan pelit medit, main Jumat ngantongin duit bang, main Jumat ngantongin duit, main Jumat ngantongin duit di baju koko, main Jumat. Ini jangan belaga-belaga budek, main Jumat jangan rapi doang, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser. Tasbih kayak biji pinang, kita krosok gede banget. Walau kotak masih jauh, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah. Kotak udah lewat, alhamdulillah, suwe bener dah. Jangan pelit kita, masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, amin. Iya, kalau kita kompak bersatu yang cakep kampung kita sendiri. Ya insya Allah bang, kita bersatu. Masjid mau dibangun, kita kumpul. Ya kelar maulid, yang belum doyan ke masjid kumpul ke masjid. Yang belum doyan ngaji, kumpul udah. Yang muda ngaji kan enak rapi. Di sini ada malam Jumatan, malam Sabtu, ada baca ratib, baca maulid. Kita hidupkan kampung kita. Insya Allah kalau kampung kita hidup, ada zikir, baca yasin, baca ratib, maulid yang dibaca, yakin berkah kampung kita. Amin.